عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Panjenenganipun para sepuh ini sepuhan kula hormati, para pengurus masjid, sedulur kula hormati, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini, berterima kasih di pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, yang juga alhamdulillah kita pada pagi hari ini dalam posisi melaksanakan rukun Islam yang ketiga dan yang keempat, yaitu menika berpuasa di bulan Ramadan dan bayar zakat. Insyaallah mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai sekarang semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Salawat dan salamnya kita aturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Sebelumnya para jemaah, kita awali dengan bacaan Al-Quran ala hadiniyah wa ala kulli salihah syamil kamilah wa ala man wasalaful salih syekhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah, bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an berkenaan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ibu puasa, Bu? Puasa? Bapak puasa? Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, witir kita, tahajud kita, apapun bentuknya yang kita lakukan dari awal sampai sekarang, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Amin. Allahumma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Dawuhipun Allah,
Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga berpuasa. Tujuan nopo awake dhewe niku diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua ini, kata Allah, agar kalian semua menjadi orang-orang yang takwa. Insyaallah kita semua yang duduk di tempat ini termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk orang-orang yang takwa, sehingga kita meninggal husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis Nabi, kata Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Tapi dengan dasar iman dan ikhlas. Yang dimaksud mendirikan bukan melaksanakan, tapi mendirikan. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud mendirikan Ramadan adalah orangnya atau tiang iniku adalah berpuasa di dalamnya, melakukan sholat tarawih, melakukan sholat witir, dan juga berbuat hal-hal yang positif, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu namanya mendirikan. Satu. Dua, yang dimaksud mendirikan Ramadan adalah orang yang berpuasa niku, seperti kita ini. Orang yang berpuasa itu tahu tentang syarat-syaratnya puasa, tahu tentang fardu-fardunya puasa, tahu tentang makruh-makruhnya puasa, tahu tentang sunnah-sunnahnya puasa, dan tahu tentang batal-batalnya puasa. Ini namanya mendirikan. Seperti contoh, syaratnya puasa, syarat-syaratnya puasa, kita bolehnya puasa, orang itu bolehnya puasa. Satu, harus Islam. Harus Islam. Kalau misalnya ada orang non muslim ikut puasa, ya wes monggo-monggo saja. Ya, tapi syarat tertentu adalah kita harus Islam, baru puasanya itu diterima oleh Allah. Dua, syarat yang kedua harus balik. Harus balik. Napa niku balik? Balik itu sampai umurnya dewasa. Dari umur berapa? 9 tahun sampai umur 15 tahun. Tanda-tandanya balik, kalau laki-laki itu mimpi basah. Kalau perempuan, tanda-tandanya adalah mengeluarkan darah haid. Nah, itu tanda-tandanya balik. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga itu adalah akil, punya akal. Akalnya sehat, akalnya waras. Kayak kula niki waras. Artinya akalnya sehat, enggak sakit-sakitan. Dalam artian itu enggak stres, enggak edan, enggak mumet, ya enggak mau maaleh, enggak ayan-ayanan. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang ada anak-anak misalnya belum nyampe umur dewasa, belum nyampe umur balik, kok dia puasa. Seperti misalnya ada anak 3 tahun atau 4 tahun sampai umur 7 tahun, kok misalnya berpuasa, boleh tidak? Boleh, bentar napa-napa. Tapi kadang-kadang kan anak-anak itu macam-macamnya puasa macam-macam, gitu. Ada puasa sapi, ada puasa beduk,
ada puasa jangkrik, entah macam-macam nih Bu. Nah itu kalau anak-anak puasanya macam-macam. Lo yang dewasa, apakah juga ada puasa pedung? Nah kita ini kewajiban harus sempurna 1 hari penuh. Jangan sampai mengikuti sebagaimana puasanya anak-anak. Ya. Kalau misalnya anak-anak belum umur kok ikut puasa, betul tidak apa-apa. Bahkan orang tua dianjurkan untuk melatih. Ya. Dianjurkan untuk melatih. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau misalnya seperti akil, punya akal syaratnya, nyuwun pangapunten. Kalau misalnya orang kena penyakit seperti autis, ngertos autis nggih? Penyakit autis. Nah itu kan kadang-kadang orangnya sudah umurnya tua, tapi akalnya belum nyambung. Wajib enggak? Enggak wajib. Yang penting pokoknya akalnya nyambung. Seperti kita ini ya. Itu syarat puasa. Lalu kewajiban puasa, apa saja wajibnya puasa? Di antaranya adalah 1, orang berpuasa wajib niatnya di malam hari sebelum subuh ya. Tapi kan kalau kita niat itu setelah sholat tarawih sudah hilang diniatkan gitu. Setelah sholat tarawih sudah kita niat. Nah itu wajib di malam hari. Jadi kata ulama, kita wajib niat puasa di malam hari, di antaranya adalah 1, kalau puasanya wajib, 2, kalau puasanya qadha, 3, kalau puasanya nazar. Itu niatnya wajib di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah, misalnya puasa sunnah, kita puasa Senin atau puasa hari Kamis, maka nyuwun pangapunten nih, ada ulama menjelaskan, maka kita kalau misalnya di malam hari sebelum subuh kita tidak sahur, kok kerasa kenyang sampai jam 10 pagi, jam 8 pagi, sing penting sak derenge duhur, maka panjenengan boleh niat untuk puasa sunnah. Nggih. Bedanya kalau puasa sunnah boleh niat di siang hari sebelum duhur, tapi kalau puasa wajib, puasa nazar, puasa qadha, niatnya wajib di malam hari. Saged dipahami? Nah, itu caranya seperti itu. Terus kewajiban yang kedua, orang yang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul karo bojo. Kapan? Di siang bolong Ramadan. Di siang bolong Ramadan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul karo bojo. Terus kalau misalnya lali, ini yang lali bro. Wah, lali makan, lali minum, terus lali kumpul karo bojo. Ini yang lali bro. Kalau masalah bab lali makan, tidak apa-apa. Lali minum, tidak apa-apa. Lanjut no. Tapi kalau lali kumpul karo bojo, ini yang lali orang. Atau ojo-ojo ngelali. Ya. Ya. Yang pasti ada Pak, Bu. Nyuwun pangapunten. Hukum itu terjadi kalau ada kejadian. Berarti ulama fikih mengatakan ketika ada orang yang lupa seperti itu, berarti pernah ada kejadian. Nah, terjadi di zaman Nabi. Ketika di zaman Nabi, nyuwun pangapunten sak derenge. Di siang bolong Ramadan, ada salah satu sahabat laporan sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, pripun niki? Eneng apa?" kata Rasulullah. "Kula nembe mawon kumpul karo bojo." Siang bolong Ramadan. Sehingga ulama fikih mencetuskan hukum sampai sekarang sebagaimana yang dicetuskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Kalau kamu sengaja dengan melakukan seperti itu, maka kamu ada 3 hukum yang kamu dilakukan. Yang pertama, harus merdekakan budak." Wah, apa kata orang ini? Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk merdekakan budak. Banyak niku uangnya, hartanya banyak itu. Uangnya banyak, sementara saya tidak mampu ya Rasulullah." Ya wis, kamu harus melakukan hukuman yang kedua. Napa ya Rasulullah? Puasa 2 bulan berturut-turut. Mampu 2 bulan kita berturut-turut?
Wong 1 bulan aja kita mengeh-mengeh, apalagi 2 bulan. Apa kata sahabat ini? Tidak mampu ya Rasulullah. Akhirnya yang ketiga, ya wes, hukuman yang ketiga. Nopo ya Rasulullah? Ngasih makan 60 orang. 60 orang. Tidak mampu saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah niku mendek kurma sak keranjang. Kuwe nopo kurma? Dicausi, nyoh. Iki kurma dumen wong sak kampung kene iki, golek ana sing paling miskin sapa? Sing paling kiri sapa? Kekno. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, sak kampung mriki niki sing paling miskin kula. Ya wis pen dhewe kan. Ya Allah. Nah, ini hati-hati kita. Ya, hati-hati di bulan Ramadan. Sunnah-sunnahnya di antaranya nih sunnahnya Ramadan, kata Rasulullah, lek buka disegerakan. Kalau buka disegerakan. Artinya apa? Ketika kita dengar adzan, ya kita langsung buka. Itu sudah boleh buka. Baca doa, kita sunnahnya minum air putih sama paling tidak sama kurma. Ya. Tapi nyuwun pangapunten, ketika kita buka, ampun balas dendam. Khawatir balas dendam. Segoni telung piring, ya, lauk pauknya macam-macam, esnya macam-macam, es teler, es mumet. Akhirnya ketika sholat tarawih mumet, samsaya imami dawa suwe, wah iki tutup boloku. Jadi kalau kita sholat tarawih ketemu dengan imam yang bacaannya lama, itu ketoke tutup boloku. Teng mriki berapa rakaat? 11. Gampang. Dalam artian cepet niku. Lek kula 11 paling seperempat selesai, ndak nyampe. Lan jenengan lek ngertos nyuwun pangapunten, di Blitar niku 20 rakaat 10 menit. Di Sumenep Madura 20 rakaat 7 menit. Sing top nih tak kandhani. Top 20 rakaat 8 jam 30 juz. Wah. Saya kira, nyuwun pangapunten nggih, saya kira sedunia itu yang ada hanya di Indonesia. Di mana itu? Temboro, Magetan, Jawa Timur. 20 rakaat Pak Bu, 30 juz, 8 jam. Siap Bu, siap Bapak, siap? Ya Allah, ini sudah orang-orang yang hebat. Nah, kalau kita kan golek sing cepet-cepet. Nah, kula niku lek kula biasanya 20. Kula 20. Tapi nanti kula jadi imam yang di 8. Niku kula pun alon banget, lindih banget. Sanjangi kok cepet dus. Terus kula niku lek dadi imam disenengi jamaah. Wah, ayo semangat kok. Soalnya cepet kata. Padahal kula pun alon. Ya, jadi apa namanya? Sunnah-sunnahnya diantaranya adalah ketika buka segera, enggak usah ditunda. Allahu Akbar. Misale krungu adzan, engko sik wae setengah 7 aku tak buka. Nah, dibatalkan aja dulu. Raketan minum air putih sama kurma, dah si penting batal sih. Ya. Terus sunnah yang lain, kalau sahur diakhirkan. Sekarang ini kan subuh jam 4:30 kurang 5 menit nggih, kalau tidak salah. Nah, berarti jam 5 25 menit. Kadang-kadang 26 menit. Imsak kalau enggak salah 16 menit. Jam 4 16 menit atau 15 menit.
Nah, itu kita disunnahkan kata Rasulullah. Kalau sahur agak keri gak apa-apa. Sepenting jangan sampai mendekati imsak. Ya paling tidak jam 4 lah. Jam 4. Ya, atau jam 4 kurang. Tapi kalau bapak-bapak jam 4 kira-kira sakit dibagi rokok karo ngopi nih, Pak. Yang ngerokok, yang ngopi. Kayaknya enggak kebagian kayaknya. Ya. Jadi paling tidak jam 4 kurang seperempat. Tapi kalau misalnya nyon pangapunten sak dereng ini. Ibu bapak kita semua, kalau ketika kita bangun sahur, jangan langsung masak, jangan langsung goreng-goreng. Lepripun paling tidak ngambil wudu, sholat sunat 2 rakaat sih. Embuh mau sholat hajat, mau sholat istikharah, mau sholat tahajud, mau sholat tasbih, monggo. Paling tidak kita sholat sunat 2 rakaat. Lek sakit. Ketika kita bangun sahur, diusahakan kalau bisa mandi. Bapak-bapak mandi keramas, ibu-ibu mandi keramas, biar sehat. Jangan sampai kita itu bangun sahur wis durung sikatan masak langsung ngemplok mangan berkuwi turu meneh. Akhirnya nopo? Subuhnya keawanan. Usolli fardhu subhi keawanan lillahi ta'ala. Ya Allah, ini dijaga. Jadi sunnah-sunnahnya diantaranya seperti itu. Ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruhnya puasa niku napa? Nyuwun pangapunten. Ini khusus ibu-ibu. Nah, Bu. Rasa nesu. Khusus ibu-ibu. Ibu-ibu ketika masak waktu buka kok masakannya dicicipi. Niku boleh, tapi makruh. Asalkan jangan sampai ini betul meneh. Kok misalnya sampai ketelan, wah batal. Rasanya ku di lidah tok. Nyuwun pangapunten nggih. Kalau kita makan, itu enaknya di mulut tok. Setelah masuk ke sini, apalagi ke perut, wis ra ono wis rasane. Nah kan makanya ibu-ibu itu nyicipi makanan boleh tapi makruh. Hati-hati, jangan sampai ketika nyicipi makanan ketelan, ya, langsung diludahkan. Ya. Satu itu. 2, makruhnya puasa. Napa niku? Mencium bau-bauan. Mungkin lewat di rumahnya tetangganya, embuh tetangganya masak opo. Ya toh? Masa opo iki? Dihirup-hirup misalnya. Ya itu juga bisa jadi makruh. Ya, hati-hati. Ya. Sekarang kita bicara batalnya puasa. Apa saja batalnya puasa? Batalnya puasa adalah diantaranya makan disengaja, minum disengaja, kumpul karo bojo disengaja, terus muntah disengaja. Itu diantaranya. Jadi kita jangan sampai apa yang telah ditentukan oleh ulama fikih atau ulama-ulama kita, guru-guru kita, yang kita harus lakuin, kerjakan. Ya, maka dari itu ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang berpuasa itu ada 3 macam. Orang berpuasa itu ada 3 macam. Macam yang pertama namanya puasa umum. Macam yang kedua namanya puasa khusus. Macam ketiga namanya puasa khususil khusus. Nopo puasa umum, nopo puasa khusus, nopo puasa khususil khusus. Tur kira-kira awake dhewe niku mlebet teng pundi? Puasa umum adalah orang yang tidak makan, tidak minum, tidak kumpul karo bojo sudah cukup. Ini menurut puasa umum. Embuh poso nih ketompo apa ora?
Embuh poso nek entuk ganjaran apa ora ngerti. Sing penting ora mangan, ora ngombe, wis cukup. Nah, ini namanya puasa yang pertama. Kalau puasa yang kedua namanya puasa khusus. Siapa mereka? Mereka adalah tidak makan, tidak minum, tidak kumpul karo bojo. Nah, yang selanjutnya puasa yang kedua ini anggota tubuhnya ikut berpuasa. Kakinya milok poso, tangannya milok poso, pedarani milok poso, lisannya milok poso, mripate milok poso, telinganya milok poso, irungi yo milok poso. Lo maksudnya bagaimana, Us? Punya kaki, nyuwun pangapunten. Mungkin sak durunge Ramadan keluyuran teng pundi-pundi. Nenggon-gon sing ora jelas misalnya. Khusus Ramadan nang omah sik. Lek ora nek perlu ni ora usah medal. Ora usah metu nang omah. Biasanya mungkin sebelum Ramadan seringani nonggo. Terus nonggo. Napa nonggo ni? Naik tangga. Nonggo, dolan nang tangga-tangga. Nah, ini Bu. Biasane nek nonggo niku cerita napa? Cerita napa, Pak? Bu, lek nonggo niku biasa cerita napa? Hah? Sak pasar Kliwon. Ya Allah. Ya Allah. Nggih. Punya kaki bulan Ramadan datang ke masjid saja berjamaah, pengajian, majelis taklim, majelis khair dan lain sebagainya. Loh, Us lek nang pasar ya entuk ora apa-apa, sing penting nang pasar ya fokus tuku wae lah. Ora usah cerita-cerita. Kok kadang-kadang belinya Lombok tok gitu. Ceritane nang endi-endi. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Wong teko. Astagfirullah. Punya tangan, ikut poso. Mungkin sebelum Ramadan, tangan kita sering megang-megang sesuatu yang tidak diinginkan. Atau mungkin lebih banyak megang HP. Khusus Ramadan, tangan kita untuk megang Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Ya. Punya perut, punya pedaran, ya ikut puasa. Artinya apa? Jangan sampai ketika bulan Ramadan perut kita itu terisi dengan perkara-perkara haram, perkara-perkara syubhat. Sebagaimana kalau nanti rumiyin nyampe akan kata Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihat. Halal jelas, haram jelas. Yang tidak jelas niku jenenge syubhat. Halal bisa jadi haram. Seperti apa? Nyuwun pangapunten. Makanannya halal, tapi bisa jadi haram. Kenapa? Kalau kekenyangan. Mebu wae padahal wis masuk meneh sing es iki, lauk iki, panganan iki, wis onde-onde wis masuk kabeh. Ya toh? Tapi kalau sampai perut kita kekenyangan gara-gara makanan halal bisa jadi haram. Dan makanya ketika kita makan secukupnya saja, ketika kita minum secukupnya saja. Syubhat misalnya, syubhat niku napa? Perkara yang tidak jelas, makanan yang tidak jelas. Embuh iki halal, embuh iki haram. Pokoknya dimplok. Contoh, misale enek pelem jeglok. Ya toh? Wah, lumayan mbok buka. Misale mbok buka lumayan. Paling tidak panjenengan izin dulu. Bude, Pak De, pelemi jenengan jeglok. Kula pek nggih. Piro? Siji. Ojo misale balangke ora apa-apa. Niku jenenge pelit, cetil, metetel, hotel. Wong pelem ceklok siji pek tanggane ora entuk iki lho. Lek perlu, oh iya, cukup, tak cukup ke meneh. Jeglok itu cek mending.
Tapi nyuwun pangapunten kadang-kadang ora jeglok di balang. Oh beda meneh iki. Ya, iki beda meneh. Kan makanya kita itu dihati-hati, yang masuk perut itu dihati-hati. Mudah-mudahan rezeki yang kita diberikan oleh Allah menjadi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat. Amin Allahumma amin Allahumma. Selanjutnya punya lisan. Melok poso. Maksudnya pripun? Bukan hanya tidak makan, tidak minum, ndak. Artinya apa? Ojo sampai kita punya lisan di bulan Ramadan ngerumpi tonggoni, ngomong sing ora cetok, ngonek-ngonekke dan lain sebagainya. Lebih banyak kita punya lisan wirid, zikir, baca Al-Qur'an. Kadang-kadang nyuwun pangapunten, kadang-kadang kita masih belum terkontrol. Embuh iki poso apa ora, cek senengane ngerumpi wae. Nggih napa nggih? Teko. Ya teko meneh. Lah nyuwun pangapunten, Kula kemarin ditanya dengan ibu-ibu di waktu ngaji kula teng daerah Cemani. Ustaz, bagaimana reaksi saya atau posisi saya ketika saya di bulan Ramadan diajak ngerumpi karo kanca? Ada toh, kadang-kadang toh kita duduk-duduk moro-moro teko tanggoni, anu ngerti pura yuk, nah dijak ngerumpi. Ini reaksinya bagaimana Ustaz? Kalau matur sampean tinggal sedia lakban, ngertos lakban, templekno ya. Nek misalnya awake dhewe diajak ngerumpi templekno, ojo ngono Us, ya ojo ngono. Artinya apa? Kata ulama fikih, ketika kita di bulan Ramadan mau diajak saru, mau diajak patu, mau diajak sesuatu ngomong yang jelas, kasih isyarah. Bagaimana isyarahnya? Tangannya gini, Bu. Bosok. Misalnya ini konco ini atau ini tonggoni, ameh ngerumpi, bosok. Lek perlu bosok. Diajak ribut karo bojo, diajak ribut karo tangga, poso. Jangan malah ditandangi, dijak ribut karo bojo. Ramadan. Siapapun kita untuk Ramadan, wis ojo nesu-nesu. Kadang nyuwun pangapunten, mungkin lisan ndak ngomong, tapi tangan sing gerak di WA. Ora cet WA. Nah ini hati-hati ini. Ya, Ramadan. Punya meripat dijaga untuk baca Al-Qur'an, punya telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mula nyuwun pangapunten saderenge ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ketika bulan Ramadan kita dianjurkan perbanyak baca Al-Qur'an. Itu yang bisa baca Al-Qur'an. Lah terus aku urung iso piye iki? Panjenengan jangan kecil hati. Allah menyerukan dalam Al-Qur'an, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Qur'an dibaca, maka dengarkan diam. Fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, agar kalian semua yang membaca, yang mendengar sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Namula nyuwun pangapunten, lek misale masjid mriki Sampangan atau dimanapun tempat kita sholat tarawih, setelah sholat tarawih ampun langsung wangsul, jangan langsung pulang. Lepripun paling tidak panjenengan duduk 10 menit atau 5 menit midhangetaken rencang-rencang dulur-dulur atau jamaah yang mampu baca Al-Qur'an. Lek perlu misalnya
teng mriki kan wonten tadarusan toh? Wonten. Nah, ketika di sini ada tadarus, panjenengan duduk wae di sampingnya, ngrungokke wae. Wes 10 menit wae, pulang tak apa-apa. Bagi yang tidak mampu baca Al-Quran, kalau yang mampu, monggo, tafadhol, silahkan. Kalau bisa, hatamkan itu Al-Quran. Mau ngambil sekali, mau ngambil 2 kali, mau ngambil 3 kali, mau ngambil 10 kali, monggo, tidak apa-apa. Ya, hatamkan Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantaranya tentang masalah bagian puasa yang kedua. Sekarang yang ketiga, bagian puasa yang ketiga. Apa itu macam yang ketiga? Namanya puasa khususil khusus. Siapa mereka? Mereka tidak makan, tidak minum, tidak kumpul karo bojo, anggota tubuhnya dijaga. Nah, yang ketiga apa? Hatinya dijaga. Hatinya dijaga. Maksudnya pripun? Dijaga ya dari mana? Dari yang namanya sakit penyakit hati. Sombong, iri, dengki, terus namimah, ghibah, itu dijaga. Dan makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, betapa banyak umatku berpuasa di bulan Ramadan, mereka hanya menahan lapar dan haus tok, tapi tidak dapat ganjaran apa-apa. Siapa mereka? Mereka tidak bisa menjaga anggota tubuhnya, dan mereka tidak bisa menjaga hatinya. Nah, biar kita ini puasa kita dari awal sampai sekarang, dan insya Allah masih kurang separuh lebih. Oke, sekarang tanggal berapa ini? 14. 14. Berapa Pak? Sini puasanya ikut apa? Senin apa Selasa? Selasa. Mungkin ada yang Senin, nggih. Enggak apa-apa. Beda pendapat enggak apa-apa. Ya. Mungkin ada yang ikut Senin. Mungkin ada yang ikut Selasa. Itu kan namanya beda pendapat, enggak masalah. Kadang-kadang yang masalah kan beda pendapatan. Gini mungkin. Lho nyuwun pangapunten. Yang jadi masalah kadang-kadang beda pendapatan. Sing kono pendapat apa entuk sakmene, sing ngene entuk sakmene, padu dhewe-dhewe. Ya toh? Jangan. Ya. Jadi terserah. Berapa, Pak? Itu. Berapa hari? Ini tanggal berapa? Ramadan 12. 14. Ya, ada yang 14, ada 13 mungkin ya. Tapi nyuwun pangapunten, mungkin ini sudah ada yang 20. Di Bantul, Jogja. 4 hari sebelumnya, ada sini. Kamis sudah puasa sana itu. Ya, daerah Jogja itu 4 hari sebelum kita puasa, sana sudah puasa duluan. Nggak tahu melok yang mana. Yang penting yaitu tadi, wis monggo lah. Ya, ribet terserah. Ya, yang penting awake dhewe lillahi taala, karena Allah taala, tur ikhlas karena Allah taala. Nyuwun pangapunten, teng mriki kira-kira jamaahnya masih gebak atau tambah maju? Hah? Bu? Masih gebak atau tambah maju? Tambah maju. Besoknya. Nyuwun pangapunten. Kula nat rumiyin, kayaknya tahun kemarin apa tahun sebelumnya. Kula niku biasanya kalau sholat tarawih keliling. Enggak punya jadwal keliling. Hanya di sini belum ada jadwal. Jadwal keliling sampai teng luwes Kartosuro mrikon. Nanti kula ajeng lewat depan masjid sini waktu Ramadan. Awal-awal Ramadan. Mau lewat depan sini enggak boleh. Kemana lewatnya? Niku lho Bu, kampung niku lho. Ada gang toh? Nggih. Aku dialih lewat kono Us. Ya, elok kampung. Kula batin tak titeni. Kira-kira nutup dalan kene iki berapa hari? Ketoke 3 dina tok sentek. Ya Allah.
semangatnya sudah tidak ada. Loh, kalau perlu kita tahu Pak, Bu, nyuwun pangapunten. Awake dhewe ojo namung semangat di awalnya tok. Lek perlu sampai 30 hari, karena yang terpenting itu dalam Ramadan itu 10 akhir. Di malam-malam ganjil. Ada apa di situ? Ada Lailatul Qadar. Nah, itu kalau bisa dapatkan kita, capai itu. Ya, jangan sampai kita itu kadang-kadang ya tidak hanya di sini saja, di mana tempat. Kula niku teng pundi-pundi, wah pertama kaget, kebuak, dalane kebuak. Tak diteni. Ya ternyata ya itu tadi tidak sampai 1 minggu. Sampai 1 minggu. Ngenteni satu-satu. Nah, tapi di sini alhamdulillah datang mriki kalau masya Allah 5 waktunya jos. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah terus. Amin Allahumma. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kan makanya kita yang ketiga itu jaga hati kita. Hati juga ikut puasa. Ya, ikut puasa. Jangan sombong, itu penyakit hati. Jangan iri, jangan wibah, jangan namimah. Itu kita jaga itu. Biar kita termasuk orang-orang yang dirindui surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu hadis Nabi kata Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 kelompok manusia. Siapa di antaranya? Di antaranya yang pertama adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti awake dhewe niku berpuasa di bulan Ramadan, insyaallah kula yakin semua dirindui surganya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, orang yang dirindui surganya Allah yang kedua adalah orang yang talil Quran, gemar membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Allah suka, Allah senang kepada orang-orang yang baca Al-Quran, dan surga rindu kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Ustaz, aku raiso moco, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku, putu-putuku, mudah-mudahan bisa baca Al-Quran dan lebih-lebih hafal Quran. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ya. Terus yang ketiga, orang-orang yang dirindui surganya Allah adalah orang yang mut'imul ji'an, orang yang ngasih makan kepada orang yang lagi lapar. Kalau bahasa kita, orang yang ngasih takjil. Nggih, kan ada takjilan di sini kan. Nah, orang-orang yang ngasih makan kepada orang yang lapar di bulan Ramadan khususnya, itulah orang-orang yang dirindui surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada para sahabat, menyuruh sahabat, menyunahkan sahabat, ayo di bulan Ramadan silahkan sedekah, kata Rasulullah. Ada satu sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu yang mampu mungkin bisa sedekah. Tapi seperti kami ini enggak mampu ya Rasulullah. Bagaimana ini cara sedekah kami? Rasulullah memberikan penjelasan, ya bagi yang tidak mampu, walaupun segelas air putih dan 1 biji kurma, satu kurma, bukan bijinya nggih, dan 1 kurma, silahkan, itu sama halnya orang yang bersedekah. Jadi tidak apa-apa. Mungkin misalnya Bu, misalnya Pak, misalnya rata-rata mungkin yang ikut takjil itu kan mungkin yang uangnya ekonominya ke atas. Kalau yang ekonomi ke bawah mungkin cek mikir. Nah, paling tidak ini solusi bagi yang mungkin kita tidak mampu ikut takjilan. Paling tidak panjenengan nyuwun pangapunten, ini solusi. Paling tidak panjenengan beli air mineral itu 1 kardus yang gelas. Paling berapa? 20 lah. 20 apa 25? Ya, apa mungkin 23? Gitu. Misalnya kita punya uang 50.000. Yang 20 atau 25 belikan air yang gelasan itu 1 kardus. Kan ada sisa. Sisanya cukup belikan kurma. Kurma itu 1 kilo, macam-macam. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang 60. Silakan mau beli, adanya uang berapa. Setelah itu bawa ke rumah, bungkus pakai plastik cipitan itu. Ngerti kan? Plastik lipat nih. Setelah itu selesai dibungkus, udah taruh di depan masjid ini sebelum buka.
pasti rebutan nih udah. Sudah banyak yang ambil kurma sama airnya. Itu juga sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu jangan sampai merasa, wah Tubi aku kurang mampu ikut takjilan. Semampunya. Raketan air putih sama kurma taruh aja di depan. Waktu sebelum buka nih, yakin itu banyak yang ambil. Ya, itu caranya atau itu solusinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi di antaranya orang yang diridhoi surganya Allah adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang menjaga lisannya, dan juga di antaranya adalah orang yang ngasih makan kepada orang yang lapar. Itulah orang-orang yang diridhoi surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Sebelum tutup ada pertanyaan mengenai puasa, mengenai Ramadan. Tidak ada? Oke, pun cekap. Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan sukses semuanya, lancar semuanya, bahagia semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga puasa kita, tarawih kita, sujud kita, witir kita, apapun ibadah kita bentuknya di bulan Ramadan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita bisa haji umroh ke ziarah Mekah Madinah, dan diakhiri kita semuanya husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mengatakan sakit kula, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.